terbaik untuk memulai suatu cerita. Ku hadapi hambatan dan rintangannya, itu semua hal yang biasa. Ku ikuti cahayanya. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi. Beberapa hari kemarin saya banyak dapat permintaan untuk rumah kos untuk area dekat kampus. Jadi ada yang request, ada klien kami yang request kos yang masih aktif. Ada juga yang rumah tapi minimal luasnya 200, bisa dibangun 2 hingga 3 lantai untuk kos. Ada juga yang tanah aja deh, nanti kita akan bangun sendiri. Oke, setelah ini teman-teman akan saya ajak untuk survei lokasi. Saya kenalkan beberapa lokasi-lokasi yang cukup strategis dan prospek untuk usaha kos-kosan. Oke. Realita memang tak selalu sempurna. Terus lanjutkan, jangan menyerah. Rasakanlah energi yang bergelora dari semua mimpi yang ada. Ku ikuti cahayanya dan ku tetap berjalan di lintasan yang ada. Oke, kita udah sampai di area kos-kosan di sini. Jadi tadi kita waktu perjalanan kan udah kelihatan ada satu universitas cukup ramai, namanya UIN. Dan di sebelah universitas itu tepatnya ada satu gang cukup padat dengan area kos-kosan. Ayo mari kita lihat. Oke, jadi ini awalnya rumah biasa dihuni oleh beberapa penghuni saja. Kemudian karena permintaan di sini kos cukup banyak, sehingga mulai bermunculan kos-kosan. Oke, sini kos, ini juga kos-kosan. Ini sedang proses pembangunan kos-kosan juga. Ini kos putri, masih kos-kosan juga. Hingga ujung jalan pun sini masih kos-kosan. Yuk kita makin menuju ke sana. Dan ini pun juga masih kos-kosan. Kalau kita lihat di sini, di seberang dari kompleks kos-kosan ini ada satu yang sedang dibangun. Ini sedang dibangun pesantren. Jadi ini termasuk area kos-kosan Islami. Karena di sebelahnya ada Universitas UIN ya tentunya ya. Jadi cukup banyak permintaan kos-kosan di sini. Ini juga masih kos-kosan. Kemudian yuk kita lihat lagi. Oke. Jadi dari beberapa permintaan klien kemarin mencari kos-kosan untuk di area sini, ternyata saya menemukan satu di antara semua kos-kosan yang sudah tidak bisa dibeli lagi karena kan memang sisi nilai investasinya cukup bagus ya. Ada satu rumah satu-satunya di komplek ini yang belum menjadi kos-kosan dan bisa berprospek menjadi kos-kosan, dan yaitu adalah rumah ini. Dibangun di atas tanah berukuran 211 meter persegi dengan ukuran 10,5 kali 20 meter. Teras bagian depan rumah ini pun juga cukup asri, cukup dirawat oleh pemiliknya dengan menikmati udara segar di sekitaran perumahan. Di area ruang tamu ini dapat kita lihat tidak terlalu banyak pernak-pernik dan dengan ruangan kurang lebih 3x3 untuk menerima tamu. Tengah ini atau ruang keluarga ini ditata cukup luas, punya space yang cukup lebar. Dapat digunakan untuk melakukan beberapa aktivitas, yaitu bersantai sore, berolahraga. Jika kita melihat di salah satu sudut ruang keluarga, terdapat ruang kerja yang dilengkapi dengan kamar mandi pribadi. Cocok untuk para pekerja yang membutuhkan privasi sehingga dapat fokus pada perencanaan kerja mereka.
Kemudian menuju ke dapur. Dapur pun juga dilengkapi dengan kitchen set semi furnish. Kemudian maju lagi ke arah ruang makan. Dilengkapi dengan garasi, dan garasi ini pun juga muat 2 mobil. Jika rumah ini nantinya difungsikan sebagai kos-kosan, pemilik baru akan mendapatkan space parkiran yang cukup lebar. Di lantai 1 ini pun juga ada beberapa space yang belum digunakan sebagai ruangan, sehingga dapat ditambahkan atau dibangun kamar-kamar baru yang dapat difungsikan sebagai penambah ruang kos. Kurang lebih dengan luasan tanah 200 meter persegi, untuk per lantainya akan didapatkan sekitar 20 kamar kos-kosan. Kemudian naik lagi ke lantai 2. Di bagian lantai 2, bangunan rumah ini hanya dibangun setengah dari luasan tanah. Untuk para pemilik baru dapat juga untuk menambahkan ruangan baru atau memperlebar lantai 2 ini untuk dibangun kamar kembali, dan rumah ini pun juga memiliki fondasi yang cukup kuat untuk direnovasi dan dibangun hingga 3 tingkat.